pada saat orang sudah meninggal, jangan dianggap bahwa virusnya juga ikut meninggal. Jadi ini Menarik bukan dokter jualan obat katanya gitu dok. Kalau sampai menyebabkan matinya Wah seseorang. itu. Halo sahabat hukum, jumpa lagi bersama saya Ana Sopayuking dalam podcast hukum semua ada aturannya. Dan hari ini sudah bersama saya Profesor Dr. Taruna Ikrar. Beliau adalah Ketua Konsil Kedokteran KKI dan juga terpilih menjadi Ketua IAMRA, International Association of Medical Regulator Authority, Ketua Konsil Kedokteran Internasional. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Kita terakhir ketemu tahun 2016 ya? Ya. 2016, 2014 mestinya kita ketemu di LA. Iya betul. Iya kan? Tapi karena ada masalah teknis, dokter masih di California waktu itu ya? Iya. Kita nggak ketemu. Iya. Nah, kita mau tanya nih dok, apa sih ya yang membawa dokter kembali ke Indonesia setelah ya demikian hebatnya di luar negeri menjadi salah satu ahli neuroscience ya, yang tidak banyak orang di dunia menguasai itu dan sudah berpraktek juga di sana, lalu kemudian dipanggil ke Indonesia oleh Pak Presiden menjadi Ketua Konsil Kedokteran KKI. Apa yang memanggil ke Indonesia ya mirip merpati gitu. Betul. Merpati yang setia ya. Merpati yang setia dan tidak pernah ingkar janji pada bangsanya. Pada bangsanya. Intinya di Masya situ. Allah, luar biasa. Ini supaya sahabat hukum tahu nih, Prof. Konsil Kedokteran Indonesia, KKI itu apa sih? Konsil Kedokteran itu adalah lembaga negara, pemerintah. Menurut undang-undang kita regulator tertinggi untuk praktek kedokteran. Oke, untuk praktek kedokteran karena menetapkan juga aturan standar kompetensi. Dari semuanya. Oke. Kemudian ada lagi tadi saya kalau nggak salah termasuk menentukan apakah seorang dokter itu dapat registrasi atau tidak, kan menyetujui atau menolak. Lalu ada juga katanya kewenangan mencabut. Dasarnya apa? Alasan kita mencabut sebuah surat tanda registrasi yang merupakan kunci suatu lisensinya dokter, itu biasanya supaya mandiri, supaya itu tidak ada subjektivitas. Ada lembaga di bawah Konsil Kedokteran. Oke, apa itu? Lembaganya namanya MKDKI. Oke, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kedokteran Indonesia. Iya. MKDKI. Nah, itu ada 11 orang anggotanya, itu kayak hakim-hakim agungnya lah kalau di MA ya. Biasanya dia akan mengangkat 5 orang MPD. Terus di situ nanti dia akan ini dokternya akan disidangkan. Kan diadili lah. Kita lebih baik disidangkan. Di situ ada diperiksa lah ya. Diperiksa, ada pembelanya, ada juga saksi ahli, dan setelah itu ngambil keputusan. Keputusan apapun dari situ nanti akan dikirim kembali ke Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran yang eksekusi. Oke, jadi untuk mencabut lisensinya. Begitu modelnya. Setelah itu perlu ada pembinaan kan? Pembinaan. Oh, jadi setelah dicabut lalu kemudian ada pembinaan terhadap dokter. Pencabutannya kan begini, ada 3 tahap kan. Kalau dia ringan kan bisa cuma beberapa bulan, 3 bulan. Kalau dia sedang mungkin setahun. Kalau dia berat, cabut permanen. Ada yang kita cabut permanen. Tapi semuanya yang putuskan itu di sidang ini. Iya, di sidang bukan itu. Ini. Nah, kalau cabut permanen kan nggak bisa ada pembinaan ya dok. Ya, ngapain? Ya. Tentu yang dapat dilakukan pembinaan itu yang kena sanksi berat, yang ringan yang dan ringan sedang, dan sedang. ya kan? Karena belum dicabut lisensinya kan. Jadi ibaratnya itu masih di suspend lah ya, gitu. Sementara gitu. Nah, salah satu model pembinaannya dia bisa diwajibkan untuk sekolah kembali, reschooling. Oh, berat. Sekolah kembali, bukan dia harus mengambil yang advance gitu. Ada juga yang advance. Ada, ya tergantung tiap-tiap jenisnya. Kan pendidikan kedokteran itu ada klinis, ada preklinis. Mungkin ada koas kan kita sebut, atau kalau dokter spesialis kan ada residensi, mungkin di tahap itu. Tidak mulai dari bawah. Menarik nih Prof, tadi terkait dengan kewenangan mencabut nih ya, mencabut lisensinya dokter.
tadi Prof sempat mention ke saya ada MKDKI. Ya benar ya, MKDKI. Nah, Prof, ada isu beberapa dokter yang dilabel nih dok sebagai agen perusahaan farmasi. Jadi ini bukan dokter jualan obat katanya gitu dok. Ada beberapa dokter yang kemudian dianggap tidak menjalankan profesinya seharusnya, tapi malah menjadi agen farmasi. Diduga ya Prof, karena kita belum melihat ada yang bisa dibuktikan seperti itu. Nah, ini posisi MKDKI ini Prof. Kalau yang seperti ini masuk dalam kategori pelanggaran disiplin atau bukan Prof? Begini ya, sebelum kita bicara dia posisinya di mana, kita harus pahami bahwa ini hubungannya dengan yang disebut dengan dispensi. Sebelum undang-undang praktek kedokteran ada, artinya sebelum tahun 2004 ya. Seluruh dokter itu masih berhaknya apa? Yaitu berhak menyimpan obat di tempat praktek. Oleh karena itu masa itu sangat banyak detailmen itu representatif bahasanya gitu, atas nama perusahaan obat datang ke dokter untuk mempromosikan obatnya. Itu sebelum undang-undang praktek kedokteran. Sebelum 2004 ya Prof? Iya. Tapi setelah itu semuanya sudah dibahas, termasuk setelah adanya peraturan Menteri Kesehatan yang memastikan bahwa dokter dilarang melakukan dispensing. Jadi itu terjadi sebelum tahun 2004. Nah, tapi setelah itu semuanya sudah banyak aturannya. Nah, tentang dokter yang melakukan kayak bisnis obat, saya melihat begini, sebetulnya kan dokter itu adalah pekerjaan yang secara profesional sangat detail aturannya, dan menyimpan obat dalam skala tertentu itu nggak apa-apa. Tapi misalnya itu kan obat-obat misalnya adrenalin, antihistamin dan sebagainya itu kan wajib bahkan, sebab itu untuk emergency situation. Nah, tapi menyimpan untuk di tempat prakteknya untuk dijadikan seperti apotek itu nggak bisa, karena kan itu domain lahannya farmasi, ya kan, itu nggak bisa. Kecuali kalau dia bisa buat kliniknya, terus di sampingnya juga sekaligus apotek juga, tapi dia harus hire apoteker kan? Betul. Itu bisa. Nah, sekarang hubungannya dengan saya pernah baca juga itu di Tempo ya, yang membahas tentang gratifikasi dokter, hubungannya dengan farmasi. Kalau menurut saya sih itu tidak benar ya. Tidak benar. Kenapa? Karena dokter seharusnya dalam menjalankan tugas fungsinya itu sesuai sumpah dokter, khususnya sumpah keempat, akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pasiennya. Itu sumpah. Sumpah jabatan itu atas nama jabatannya sebagai dokter, tapi atas nama Allah, atas nama Tuhan. Pertanggungjawabannya berat. Nah, kalau dia melanggar itu, maka itu masuk dalam etik. Itu melanggar etik. Karena dia mengindikasikan suatu obat bukan berdasarkan kebutuhan pasiennya, tetapi atas harus memenuhi target. Memenuhi target yang sudah diperjanjikan dengan perusahaan farmasi misalnya. Itu melawan sumpah dokter. Jadi itu pelanggaran etik. Jadi konteksnya artinya satu, memang setelah 2004 kan memang dokter dilarang melakukan dispensing. Artinya dalam artian menumpuk obat-obatan, memperlakukan dirinya sebagai seakan-akan perusahaan farmasi atau apotek. Artinya ada beberapa jenis obat-obatan yang memang harus ada disimpan oleh dokter karena ini untuk emergensi. Tapi kalau menumpuk memperlakukan dirinya sebagai apotek gitu ya, apotek itu bisa. dilarang. Ya kan? Setelah 2004. Nah, dilarangnya ini karena apakah sama seperti yang dokter sampaikan tadi, karena ada indikasi ya dokter ini kemudian memberikan obat kepada pasiennya tidak berdasarkan kebutuhan pasiennya, tetapi karena untuk mencapai target, atau memang kalaupun tidak melakukan itu pokoknya nggak boleh gitu. Pasti kan larangan itu kan pasti ada alasannya. Saya melihat alasannya yang utama adalah ini karena adanya yang disebut dengan share kompetensi dan share kewenangan dengan lembaga lain, bukan lembaga lain tapi profesi lain. Tentu kan apoteker kan dan farmasi kan merasa berat kalau itu yang terjadi kan. Betul. Seolah-olah
dokter mendominasi, Iya. dia yang merawat, dia mendiagnostik, terus dia yang mengobatin, terus Yang dia jual jual obatnya. obat, kan Iya, iya. berat sekali kan? Betul, betul. Nah, itu lebih banyak ke arah sana alasannya. Prof, kalau bicara kompetensi, kan tadi Prof katakan bahwa bahkan event apotek saja dia harus Yeah. punya apoteker. Artinya Yeah. yang berkompeten untuk menentukan obat itu cocoknya untuk penyakit apa itu apoteker atau bagaimana? Dokter yang menentukan. Dokter yang menentukan kan? Karena dokter itu kan Lalu begini. fungsinya apoteker untuk apa, Prof? Ya gini, kita tahu. Saya seorang farmakolog, ahli farmakologi. Oke. Jadi saya dapat keahlian saya di waktu sekolah di farmakologi kedokteran UI. Nah, apa bedanya dengan farmasi? Kalau farmasi itu hubungannya adalah bagaimana mengetahui proses manufacturing, memperbaiki, memperbanyak, serta mengolah obat belum jadi menjadi dan mengerti isinya, ya kan? Tapi bagaimana pemanfaatan jenis obat tertentu, baik itu genetik, dinamiknya, posologinya, efektivitasnya dan sebagainya, itu domainnya dokter. Oke. Jadi itu kompetensinya ya, dokter. kompetensi itu terpecah itu. Oke. Jadi kebetulan saya lebih memperdalam dalam konteks setelah saya jadi dokter untuk sampai pada tahap diagnostik dan manajemen, saya bagaimana menjadikan obat itu secara rasional sesuai dengan apa yang sebenarnya, itulah yang kita sebut dengan farmakolog. Jadi farmakolog itu adalah dokter yang mempunyai pengetahuan tambahan di bidang obat-obatan, mulai dari memasukkan obat itu ke tubuh, bagaimana obat itu diolah, bagaimana obat itu efektif sampai obat itu dikeluarkan. Tapi bagaimana saya tidak punya keahlian membuat obat, ya kan? Itu domainnya farmasi. Nah, kembali ke pelanggaran yang seperti itu, Prof. Karena ini ada, Prof. Ya, kalau kita bilang nggak mungkin ada, faktanya ada, masih ada dokter yang ya diduga, bahkan kemudian Tempo kan pernah membahas itu ya. Tempo pernah membahas, saya pernah baca. Nah, itu kalau dokter melakukan itu pelanggaran etika, pelanggaran disiplinkah atau apa? Nah, begini, untuk menentukan tingkatannya, levelnya atau levelingnya, kita harus melihat tingkatan pelanggaran dokter tersebut. Nah, tentu ada lembaga yang di bawah Konsil Kedokteran yang menentukan. Jadi sederhananya begini, masyarakat kalau ada yang merasa dirugikan bisa melaporkan langsung ke Konsil Kedokteran Indonesia. Langsung ke Konsil Kedokteran Indonesia. Langsung. Salurannya lewat apa? Langsung aja ke kantor kami. Datang ke kantor atau bisa telepon? Bisa lewat telepon, bisa lewat email, bisa lewat surat. Dan itu bisa dilihat dari website ya? Bisa, semuanya lengkap di website. KKI Go ID ya. Itu semuanya. KKI Go ID. Ingat, siapapun sahabat hukum yang punya keluhan langsung hubungi KKI. KKI. Di situ nanti akan ditindaklanjutin oleh konselor. Kita disposisi ke MKDKI. MKDKI itu adalah lembaga yang ada, lembaga pengambil keputusan hubungannya dengan pelanggaran disiplin dokter yang ada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi setelah surat itu masuk ke KKI, akan sampai ke itu paling lama tidak lewat 2 minggu. Jadi 14 hari itu pasti akan ditindaklanjuti. Jadi, nah, terkait dengan pelanggaran, ini kan nggak semuanya harus melalui pengaduan ya, Prof. Katakanlah misalnya ada pasien misalnya merasa dirugikan, misalnya menduga ada pelanggaran dokter, kemudian sampai ke KKI, masuk ke MKDKI. Ya, apa standarnya MKDKI menentukan bahwa ini masuk pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin? Nah, misalnya yang tadi nih, kita kembali yang ke tadi nih, Prof. Kalau ada dokter yang diduga menjalankan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya dia menjadi agen dari suatu perusahaan obat tertentu, sehingga kemudian dia memberikan obat tidak berdasarkan analisa kebutuhan pasien, tapi hanya berdasarkan pencapaian target misalnya. Kalau ada itu,
menurut Prof sebagai Ketua KKI, apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin? Saya kira keduanya. Keduanya, oke. Keduanya. Kenapa? Karena tentu kan ada yang bertanya apa bedanya pelanggaran etik dan disiplin. Kalau pelanggaran hukum semua mengerti kan? Semua tahu. Ya kan? Kalau tingkatannya kan pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, terus tingkat tertinggi kan hukum. Kalau dia pelanggaran hukum pasti dibawanya semua dia melanggar kan? Nah, kalau disiplin berarti dibawanya juga melanggar etik. Nah, kita parameternya sangat jelas. Pertama, kalau lihat etik, ada nggak sumpah jabatan dokternya yang dilanggar? Itu parameternya. Itu parameter utamanya. Nah, kalau ada sumpah jabatan yang dilanggar, itu melanggar. Itu berarti etik. Nah, tapi kalau pelanggaran ini bukan hanya sumpah yang dilanggar, tapi dia merugikan orang lain, apakah itu sejawatnya atau pasiennya, maka itu masuk disiplin. Jadi, nah kan kita bisa ukur kan, salah satu pelanggaran disiplin kedokteran kalau kita memberikan obat tidak sesuai dengan indikasinya, itu pelanggaran. Itu masuk dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin. Nah, tingkatannya bagaimana tergantung efek pada pasien. Kalau sampai menyebabkan matinya seseorang. Wah, itu pelanggaran disiplin berat, bahkan bisa masuk kepada tingkatan pelanggaran hukum itu. Nah, ini kita bicara pelanggaran hukum nih, Prof. MK DKI kan berwenang menentukan seseorang itu melakukan pelanggaran disiplin atau tidak. Nah, kalau pelanggaran disiplin berat maka dicabut lisensinya, ya kan? Begitu. Nah, misalnya menyebabkan matinya seseorang, tentunya masuk dalam ranah hukum. Polisi akan memeriksa. Sejauh mana peran MK DKI untuk mendukung proses pemeriksaan di kepolisian? Begini, yang pertama, secara undang-undang dan perkonsul tentang hukum disiplin, itu hasil keputusan MK DKI itu bersifat final. Dan karena dia bersifat final, maka pelanggarannya kan melanggar disiplin atau tidak. Berapa tingkatannya pelanggaran disiplinnya, apa ringan, sedang atau berat, dan itu akan output kepada hukuman hubungannya dengan lisensinya, kan, STR-nya. Nah, tapi kalau dia masuk ke ranah hukum, maka tentu ini nggak ada hubungan dengan polisi kita. Nah, tapi MK DKI sebagai saksi ahli bisa memberikan sebagai saksi ahli. Jadi kalau misalnya seperti di notaris di notaris itu ada namanya majelis kehormatan. Jadi kalau kemudian notaris diduga melakukan pelanggaran hukum sedang diperiksa di kepolisian, maka polisi pada saat akan memeriksa harus minta izin dulu nih di Dewan Kehormatan Notaris. Kalau Dewan Kehormatan Notaris tidak memberikan izin, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam waktu sekian waktu dia tidak memberikan jawaban, maka dianggap memberikan izin, maka diperiksa. Apakah di Dewan Kedokteran Indonesia juga melakukan itu? Begini, kalau di hubungannya dengan kedokteran, orang-orang yang seperti itu, polisi bisa langsung, tidak perlu mendapat izin dari MKDKI. Jadi kalau ada dokter yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka kepolisian bisa directly memeriksa seorang dokter tanpa harus meminta izin dari MKDKI. Tidak harus meminta izin. Kemudian apa yang sudah diputuskan oleh MKDKI ini? Kan MKDKI sudah memutuskan berdasarkan pertimbangan ini, maka dianggap melakukan pelanggaran disiplin. Putusan MKDKI boleh nggak sih dipakai sebagai rujukan untuk pemeriksaan di kepolisian? Ya, tentu semua tingkatan itu bisa digunakan oleh polisi sebagai supporting atau suplemen bukti hukum. Evidence bisa aja. Walaupun secara formal kita katakan bahwa keputusan MKDKI, pengadilannya, konsul kedokterannya, pengadilan MKDKI atau kita persidangan MKDKI itu hanya hubungannya dengan disiplin. Tapi yang namanya bukti, ini kan bukti hukum, ya tentu bisa digunakan sama polisi. Nggak ada kerahasiaan di dalamnya ya? Karena misalnya terkait dengan itu kita menganggap bahwa sebetulnya sih nggak rahasia karena itu kan diumumkan. Karena hasil keputusan MKDKI itu akan diumumkan di website kita. Jadi diumumkan berikut dengan pertimbangannya. Iya, dengan pertimbangannya. Jadi bukan rahasia, bahkan
pada saat sidangnya terbuka, tidak tertutup. Oke. Jadi sangat fair. Sangat fair ya Yeah. sebenarnya. Kalau MK-DKI kemudian sudah memutuskan, maka apa yang sudah diputuskan MK-DKI, kepolisian juga bisa menjadikan itu rujukan. Bisa jadikan rujukan. Untuk proses hukum berikutnya. Walaupun gitu ya? secara formal dalam semua keputusan yang kita lakukan, kita bahasakan bahwa ini tidak menjadi bukti hukum. Yeah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita MK-DKI dan KKI tidak ingin dijadikan bumerang. Oke. Kenapa? Karena landasan kita mengambil keputusan itu hubungannya dengan domain ini melanggar disiplin, maka hukumannya adalah hukuman disiplin, kan gitu. Iya. That's it. Jadi nggak bisa kemudian jadi gini. Kan MK-DKI tidak bisa kemudian merekomendasikan, oh ini memenuhi unsur pidana, karena itu sebenarnya ranahnya kepolisian tidak, untuk memastikan itu ya. Polisi tapi murni MK-DKI hanya memutus sesuai dengan kompetensi dan standar yang sudah ditetapkan oleh MK-DKI, oleh KKI gitu ya. Iya, gitu. Betul. Menarik sekali ini Prof. Jadi saya minum dulu sebentar Prof. Yeah. Silakan Prof, udah kering. Nah, kita kalau ngomongin kedokteran nih, Pak, yeah. pasti nggak jauh-jauh dari kesehatan. Hari ini kita sedang hidup berdampingan dengan COVID-19, ya, Prof. Ini mumpung saya lagi dengan Ketua Konsil Kedokteran nih, saya harus konfirmasi banyak hal terkait dengan COVID-19. Prof, kita tahu ada KKI, lembaga otonom, dibentuk oleh Pak Presiden berdasarkan undang-undang. Lalu pada saat ada COVID-19, kita ada namanya Satgas COVID-19. Apakah dia di bawah KKI atau di atas KKI atau di bawah Depkes? Jawabannya ya dia mandiri, dia di bawah Presiden kan. Oke. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana fungsinya, perannya. Ini kelihatannya tumpang tindih kan, ada perannya Kementerian Kesehatan, perannya KKI, dan perannya Satgas COVID. Okay. Beda sebetulnya, Bu. Sangat beda. Kalau konsul kedokteran itu wewenangnya hubungannya dengan praktek kedokteran. Jadi yang diusut di situ adalah dan diregulasi adalah praktek kedokteran. Dan di dalam penanganan COVID ini, Konsul Kedokteran Indonesia telah memberikan juga dua hal. Pertama, dia memutuskan ada peraturan konsil nomor 74. Itu hubungannya dengan telemedicine, praktek kedokteran. Dan yang kedua, hubungannya dengan bagaimana membantu untuk menyiapkan tenaga dokter. Caranya bagaimana? Dokter-dokter yang sebetulnya kan dokter ini ada yang belum bisa praktek karena dia belum lulus UKM PPD, belum lulus intensif. Nah, kita lakukan diskresi berdasarkan wewenang kita untuk membantu penanganan COVID ini, memberikan mereka yang belum lulus juga bisa. Jadi itu sudah kita berbuat sesuai dengan wewenang kita. Nah, Kementerian Kesehatan tentu sebagai kementerian yang menjadi user tenaga dokter sangat gembira dengan keputusan kita kan. Jadi dia memberikan intensif kepada dokter supaya dokter ini termotivasi bekerja. Ya kan, menyiapkan fasilitas termasuk penanggungannya kalau misalnya ada dokter yang meninggal karena COVID. Ya kan. Nah, terus dalam konteks Satgas COVID dia membantu dan melakukan koordinasi dengan stakeholder termasuk dengan kita dan dengan organisasi profesi juga yang lainnya. Jadi kesimpulannya kita punya wewenang dan tugas masing-masing. Tapi tetap kita sama-sama berjuang bersatu padu untuk penanganan COVID ini. Kita lakukan kok maksimal kita punya tugas. Prof, sebagai ketua konsil nih, mumpung kita lagi ngomongin COVID. Iya. Kan tadi ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu jelas diatur bahwa yang wajib dikarantina adalah orang yang terpapar. Kalau dalam hal ini berarti COVID-19. Jadi yang terpapar COVID-19 wajib karantina. Kan itu jelas diatur dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Lalu kemudian ada Satgas nih. Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran, ya kan? Di mana dalam surat edaran itu
mewajibkan setiap orang yang berpergian dari luar negeri pulang ke Indonesia untuk karantina. Nah, sementara nyata-nyata nih kalau pulang dari luar negeri kan tentu ada dua macam nih. Ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar. Tapi secara keseluruhan pasti rata-rata tidak terpapar. Kenapa? Karena sudah melalui proses PCR ya kan. PCR baik di luar negeri maupun di dalam negeri ada PCR. Kenapa dia bisa bepergian kembali ke Indonesia, terbang kembali kan tentu syaratnya PCR negatif dong. Ya kan? Betul. Nah, kalau PCR itu kita jadikan parameter bahwa seseorang ini, sampai hari ini menurut saya PCR satu-satunya parameter ya, menentukan seseorang terpapar atau tidak terpapar. Itu ya golden kan? standar itu. Itu yang standar. Nah, kalau seseorang dinyatakan tidak terpapar COVID-19, kemudian dia diharuskan karantina, itu bagaimana sih menurut pandangan Prof sebagai dokter gitu ya, yang memahami gitu ya, juga mengenai peraturan tentang kekarantinaan kesehatan gini. Ya, jadi ini kan menarik ya. Sebetulnya kan inti pertanyaannya ini kan hubungannya dengan karantina ya. Ya, kita ketahui bahwa karantina itu atau isolasi adalah hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran suatu virus atau bakteri atau protozoa atau penyakit. Itu fungsinya di situ. Dan dalam konteks saintifik kita ketahui bahwa ini airborne, maka dia akan menular lewat kayak influenza, kayak flu, dia lewat udara. Nah, lewat pernapasan. Nah, bukan lewat makanan, bukan lewat yang lain-lain. Oleh karena itu maka timbul pertanyaan, apa urgensinya itu karantina? Nah, tentu kita harus paham bahwa karantina ini tiap-tiap negara beda-beda. Kalau di Amerika, dia satu syarat yang paling penting di karantina atau tidak adalah dia full vaksinasi atau tidak. Kalau dia tidak full vaksinasi, wajib di karantina. Tapi karantinanya pakai isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Dia di hotel atau di mana. Tapi kalau kita di negara Asia, termasuk misalnya Singapura. Tapi sebentar, itu agak berbeda. Di Amerika ini yang karantina mandiri ini orang yang habis setelah berpergian dari luar negeri maksudnya, atau yang terpapar? Yang bepergian dari luar negeri maksud saya. Yang bepergian dari luar negeri mau jadi, masuk ke Amerika. Meskipun dia PCR-nya negatif, tapi karena dia belum full vaksin, dia tetap harus karantina mandiri tapi ya. Oke. Tapi setelah ada vaksin dan obat-obatan, maka peraturan itu berubah. Dulu Amerika saklek juga, harus 14 hari. Apalagi dari negara-negara yang sudah ditandain ya, misalnya dari daratan China dan sebagainya, dia saklek sekali. Kemudian semua yang dari Eropa dulu kan juga dilarang masuk Amerika. Bukan hanya karantina, dilarang masuk. Tapi kan secara saintifik kita menyaksikan bahwa ini pandemik, virus ini sudah ada di mana-mana. Saya kira di ruangan ini juga mungkin ada. Dan tetapi kenapa kita tidak terpapar dalam artian kita tetap negatif? Mungkin karena imunitas kita kuat. Kenapa imunitas kita kuat? Karena pertama memang mungkin kita sudah terpapar secara alamiah. Kita sudah terinfeksi tapi OTG. Atau karena memang sudah divaksin betul kan, sehingga antibodi kita sudah terbentuk. Nah, berdasarkan itu maka daya tahan tubuh kita sudah ada, virusnya yang berupaya untuk tetap hidup, dia melakukan mutasi. Nah, saya melihat keputusan pemerintah Indonesia untuk, kan pernah isolasi mandiri atau isolasi hotel itu cuma 3 hari. Tapi setelah datang Delta, datang Omikron naik. Ini karena adanya kekhawatiran. Dan saya kira niat dari pemerintah Indonesia melakukan keputusan itu dalam konteks jaga-jaga, memproteksi. Nah, tapi saya kira dalam waktu dekat, kalau keadaannya sudah membaik, dia akan turunkan. Saya sangat setuju sebenarnya dengan karantina sih, Prof. Karena memang itu salah satu langkah terbaik untuk mencegah penyebaran, ya kan? Tapi yang jadi persoalan ini, kenapa tidak keputusan menteri saja? Kenapa kenapa surat edaran saja? Padahal kita tahu surat edaran ya di lingkungan kementerian saja, surat edaran itu kan hanya seperti pemberitahuan, ya kan, tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau peraturan menteri saja, misalnya Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan bahwa harus karantina. Di kementerian itu ada peraturan menteri, ada keputusan menteri. Kalau peraturan menteri itu harus
semacam undang-undang. Kalau keputusan menteri itu diputuskan di dalam sendiri. Iya, betul. Bisa seketika bisa gitu ya. Sama, artinya tidak perlu prosedur birokrasi yang terlalu panjang gitu ya. Sama juga dengan konsul kedokteran, ada peraturan konsil, ada keputusan konsil. Kalau keputusan konsil kita sendiri yang Nah, terus dan paling rendah memang itu surat edaran. Surat edaran sekedar pemberitahuan. Sekedar pemberitahuan. Jadi hanya memberitahukan saja untuk di lingkungan itu saja gitu. Jadi tidak ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah, kemudian satu lagi nih Prof, yang penting sekali sebenarnya sahabat hukum tuh penasaran Prof, ingin tahu terkait dengan tadi kan Prof sendiri sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 itu kan airborne ya. Jadi melalui percikan dari mulut. Kemudian kita tahu nih pada masa-masa kita lagi tinggi-tingginya karantina waktu awal-awal itu kan muncul persoalan di tengah masyarakat gitu ketika proses penanganan pasien COVID-19 yang meninggal dunia, ya kan? Jadi diperlakukan protokol yang sedemikian ketatnya, gitu kan? Dibungkus plastik, dikafani, dibungkus plastik lagi, kemudian dimasukkan dalam peti, kemudian protokol penguburannya pun begitu ketat. Sampai kemudian ada protes nih dari masyarakat atau anggota keluarga yang keluarganya mengalami kematian akibat COVID-19. Nah, pertanyaannya nih Dok, pandangan dokter. Kalau memang ya penyebaran penyakit COVID-19 itu kita yakini dari airborne, dari percikan air liur. Kemudian seseorang sudah meninggal, apakah dia masih bisa mengeluarkan air liur dengan dia sudah mengikuti protokol masukin plastik, di kafani plastik lagi masuk peti? Kenapa sih tidak memberikan kesempatan keluarganya untuk ikut melakukan penguburan? Atau kenapa tidak memberi kesempatan keluarganya untuk menguburkan sendiri gitu? Jadi begini ceritanya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi dan bisa menyebar itu maka diperlakukan keputusan secara ketat. Dan kita ketahui bahwa banyak yang timbul yang bertanya ke saya, kira-kira sampai berapa hari pasien yang telah meninggal itu masih bisa nyebarin penyakit? Kan gitu ceritanya kan? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya kan karena bagaimana dia bisa nyebarin, dia sudah apalagi dibungkus dan sebagainya. Nah, begini ceritanya bahwa kita harus paham bahwa virus itu dia berupaya mencari host yang hidup. Nah, apakah dari orang yang sudah mati bisa nyebar ke orang yang masih hidup? Kita harus tahu bahwa penyebaran penyakit ini memang betul dia dari udara, jadi dari pernapasannya orang yang positif dan dihirup oleh orang yang negatif dan akhirnya terjangkit. Tapi harus dipahami bahwa itu kan bisa juga lewat tersentuh oleh misalnya pengubur atau orang yang bersihkan, memandikan, kan melengket di tangannya lantas dia tidak lakukan bersih, bisa saja kan dia gatal, dia apa, nyebar melengket sini dan dia bisa nyebar. Dan banyak faktor lah. Hanya yang jelas pada saat orang sudah meninggal, jangan dianggap bahwa virusnya juga ikut meninggal. Jadi karena ada fase, ada masa di mana proses otologis dari tubuh kita atau proses degradasi itu bagian dari sel-sel sebagian tubuh kita itu masih hidup. Berarti masih virus itu masih bisa multiplikasi. Jadi berdasarkan itulah maka logikanya kenapa mayat yang masih fresh, yang baru ini harus tetap diperlakukan karena itu tidak mati seluruh tubuh. Kita tahu di dalam tubuh kita itu ada 30 triliun sel dan 30 ribu triliun sel. 30.000 triliun banyak sel. Sekali kan, dan itu dari seluruh sel-sel itu kan tidak semuanya langsung meninggal, mati. Mungkin sel otak kita dulu, terus sel jantungnya, tapi kan bagaimana dengan sel napas dan sebagainya. Itu yang pertama, jadi masih ada potensi. Berpotensi untuk jadi nyebarin. Ini sebenarnya lebih kepada kehati-hatian. Kehati-hatian saya kira. Jadi begitu sahabat hukum yang suka protes nih, kenapa sih sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat, tapi kok masih diperlakukan seperti orang yang membawa virus?
karena faktanya berdasarkan pertimbangan kedokteran masih memungkinkan memang menularkan virus tersebut kepada orang di sekitarnya. Jadi ini sebenarnya lebih pada jadi sikap pemerintah untuk mengambil protokol yang sedemikian ketat itu adalah dalam rangka kehati-hatian untuk melindungi atau mencegah penyebaran gitu atau penularan. Gitu. Saya pikir itu ya. Jadi sahabat hukum harus tahu, jangan protes karena ini ahlinya sudah menjelaskan gitu ya, Prof. Nah, Prof, ada lagi nih. Kita kembali lagi nih, Prof, soal saya tertarik sekali soal bagaimana KKI kemudian begitu ketatnya menetapkan diberikan kewenangan untuk mencabut izin registrasi dokter apabila kemudian dinyatakan melanggar disiplin. Dok, selain tadi saya ada cerita di luar sana terkait dokter yang menjadi agennya perusahaan obat ya, diduga ada dokter yang menjadi agen perusahaan obat. Apalagi sih Dok selama ini di tubuh KKI ya yang sering sekali muncul pengaduan-pengaduan sehingga kemudian MKDKI harus mengambil keputusan tegas untuk mencabut lisensi seorang dokter. Jadi selama ini untuk tahun ini aja, tahun 2021 ya, kita mendapat pengaduan dan kita lakukan persidangan itu hampir 300 dokter lebih. Ada 300 dokter? Ada 300-an. Yang diadili di MKDKI? Yang disidangkan. Yang dilaporkan oleh masyarakat, oleh sejawatnya atau lembaga lain. Jadi masyarakat diharapkan kalau ada masalah melapor ke KKI. Nah, kalau hanya yakinnya pelanggaran etik ya ke IDI. Tapi kalau yakinnya adalah pelanggaran disiplin maka seperti malpraktek dan sebagainya. Jadi kalau malpraktek sudah pasti ini KKI. Pelanggaran disiplin itu pasti ke KKI. Artinya kita secara aktual betul-betul mendedikasikan waktu dan kita pelayanan kita untuk masyarakat. Jadi tidak usah takut, lapor aja ke KKI. Nah sekarang kalau itu dianggap malpraktik atau pelanggaran disiplin. Nah, di situ itulah lembaga yang berhak menentukan pelanggaran disiplin termasuk sanksi-sanksinya. Jadi yang paling banyak masuk ke KKI itu kasus malpraktek. Kasus yang diduga malpraktek. Dan tapi tidak semua yang 300 itu diputuskan pelanggaran. Karena kan itu juga menunjukkan bukti bahwa MPD atau Majelis Pemeriksa Dokter ini betul-betul objektif kan? Sebab kalau semuanya dihukum, semuanya tidak dihukum itu kan tidak objektif, tapi betul. Bervariasi. Iya, karena begini, Prof. Payung hukum kita kan sebenarnya bukan hanya melindungi kepentingan hukum pasien saja, tapi juga kepentingan hukum dokter juga harus dilindungi, termasuk rumah sakit nih, Prof. Jadi kan selama ini malpraktek itu selalu muncul dari pengaduan pasien, tapi setelah diperiksa ternyata dokternya tidak salah, gitu, pasiennya yang justru salah. Misalkan. Nah, saya kira oleh karena itu makanya acara ini penting nih untuk memberikan pemahaman kepada pasien juga ya, masyarakat luas. Ya, jadi supaya masyarakat luas juga tahu gitu bahwa pada saat Anda berinteraksi dengan dokter, menggunakan jasa dokter, maka Anda pun, apalagi termasuk juga dokter yang ada di rumah sakit ya, karena dokter bisa berpraktik pribadi, bisa juga di rumah sakit. Maka yang Anda harus perhatikan ya sahabat hukum, bukan hanya kepentingan Anda yang diatur oleh hukum, tapi juga kepentingan dokter dan kepentingan rumah sakit juga diatur oleh hukum. Jadi apapun namanya, Anda selaku masyarakat yang menjadi pasien harus memahami mana batas-batas Anda yang tidak melanggar kepentingan hukum dari dokter ataupun rumah sakit. Nah itu penting ya, Prof. Jadi berimbang. Ada standarnya masing-masing. Iya kan, padahal semua ada standarnya gitu. Nah itu penting juga untuk diketahui dan mungkin begini, Prof. Apakah KKI dalam hal ini juga punya kewenangan atau punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum kepada masyarakat luas atau memang hanya untuk kalangan dokter saja? Nah ini domain tugas KKI itu kan benar bahwa itu untuk melindungi masyarakat. Kata masyarakat itu artinya untuk Indonesia 273 juta, tidak terbatas dan eksklusif untuk dokter. Oleh karena itu kita memiliki 3 divisi. Divisi yang pertama bahkan adalah divisi pembinaan. Nah, divisi pembinaan ini artinya melakukan sosialisasi dan pembinaan ke seluruh dokter yang jumlahnya sekarang ada 273
53.000 se-Indonesia, dan melakukan pembinaan ke rumah sakit. Karena semua tempat fasilitas kesehatan yang ada dokternya itu bagian dari domain. Tugasnya juga wewenangnya KKI memberikan sosialisasi ke sana. Kemudian yang kedua kan registrasi yang saya sudah jelaskan tadi, itu juga divisi penting. Dan yang berikutnya adalah pendidikan, kampus-kampus. Dan periode ini kita sudah lakukan itu. Pertama, dalam waktu 1,5 tahun saya di KKI, itu kita sudah hampir 120 universitas kita sosialisasikan. Kan saya keliling kemana-mana, kami keliling kemana, kan ada 17 anggotanya KKI. Kemudian yang kedua, kita lakukan juga sosialisasi ke rumah sakit-rumah sakit. Yang kita harus lihat fasilitas kesehatan Indonesia itu puluhan ribu. Puluhan ribu. Kemudian yang berikutnya hubungannya dengan registrasi ke dokter yang saya bilang tadi ada 253.000 se-Indonesia itu. 253.000 dokter dan dokter gigi ya? Dokter dan dokter gigi se-Indonesia itu bagian dari kita punya domain tugas. Karena salah satu motif dan semangat kita untuk melakukan motif ini, bagaimana Konsul Kedokteran Indonesia lebih dikenal, lebih dipahami fungsi dan tugasnya oleh masyarakat luas, bahwa lembaga yang mengayomi, melindungi dan melindungi masyarakat luas untuk dalam hal pelayanan kedokteran ini, itu adalah Konsul Kedokteran Indonesia. Jadi kita aktif sekarang lewat sosial media, kita punya Twitter, kita punya penting itu media sosial, Instagram, punya YouTube, kita juga punya website resmi, kita juga punya masyarakat itu di TV, radio, broadcast dan sebagainya. Kita lakukan semuanya karena kita betul-betul manifestasi, bukan sekedar menjadi populer, tapi kita betul-betul ingin mensosialisasikan dalam makna supaya masyarakat luas paham hak dan kewajibannya tentunya. Itu sih harapannya. Jadi harapannya salah satunya mudah-mudahan ini salah satu acara bisa mensosialisasikan. Betul, Prof. Ini sebenarnya kita dalam rangka ya, Prof, supaya sahabat hukum masyarakat di luar sana tahu bahwa ada yang namanya KKI. Dan KKI ini Anda masih tahu bahwa fungsinya adalah untuk menjamin ya semua kepentingan hukum masyarakat, termasuk pasien, dokter dan rumah sakit terjamin dengan baik gitu ya. Dan yang pasti semua sahabat hukum di luar sana kalau ada masalah dengan dokter atau rumah sakit, datangnya ke KKI. Ya kan? Betul. Datang ke KKI, lakukan pengaduan, bisa melalui media sosial yang sudah ada dimiliki oleh KKI, bisa ke websitenya, bisa ke teleponnya juga ada, bisa, ya. ada. Gitu. Nanti kita akan tulis juga di sini, ya. Jadi jangan lagi bertindak semena-mena, apalagi main hakim sendiri. Segera laporkan masalah Anda dengan KKI. Karena KKI adalah lembaga pelayanan umum. Lembaga masyarakat secara umum, lembaga kita semua. Miliknya kita semua. Milik kita semua. Gitu. Ya, Prof, saya senang sekali, Masya Allah. karena saya terbawa serius kalau ngobrol dengan Prof. Padahal sebenarnya kita sahabat ya. Dulu kita sama-sama aktivis. Masa muda kita sama-sama aktivis, dan kemudian kita terpisah jarak karena Prof ke Jepang ya, kemudian lanjut ke Amerika dan stay di sana dengan keluarga, sudah punya 3 anak. Sekarang kembali ke Indonesia memenuhi panggilan, ya kan? Memenuhi panggilan negara. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, infonya sangat berharga untuk sahabat hukum semua. Dan semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat ya, Prof. Dan ingat untuk sahabat hukum semua, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.